Halo guys, bertemu lagi bersama Bara di sini di HNB Channel Zodiak lagi. Buat kalian semua yang ada di sini di seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Di sini Bara akan readingkan tarot lagi buat kamu yang punya zodiak apa kira-kira, oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe dulu supaya kami bisa lebih semangat lagi memberikan konten-konten, membuat konten-konten, memproduksi konten-konten mungkin ya yang menarik buat kita semuanya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video kami, boleh kalian tekan like-nya ya, dan jangan jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman semua punya media sosial gitu ya kan, dan readingan tarot ini tentang zodiak seseorang di sana, mungkin itu pacar kamu, mungkin itu saudara kamu, mungkin itu ya orang-orang yang kamu sayangi atau kamu musuhi. Boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Oke? Kali ini Bara mau ngapain sih? Mau readingin tarot apa sih? Zodiak apa kira-kira? Oke. Sabar dulu, jangan goyang-goyang sikut sana sikut sini, apalagi senggol bacok guys ya. Kagak lucu lu. Iya, iya emang begitu kan, berusaha untuk lucu ya. Jadi sekarang kesempatan kali ini Bara akan readingkan tarot untuk kamu yang punya zodiak Leo. Wow, siapa nih yang punya zodiak dengan simbolnya itu raja hutan ya kan? Bukan raja singa tapi raja hutan ya guys ya. Tahu nggak sih raja singa apa ya, begitulah ya. Jadi buat orang-orang yang punya zodiak Leo, boleh Kadario kita saksikan ya kan, readingannya itu apa sih, tentang zodiaknya itu seperti apa sih kira-kira, oke? Buat teman-teman semua yang punya zodiak Leo, seperti biasa kita tabur wewangian dulu supaya lebih wangi, supaya lebih fresh lagi gitu ya kan. Kita meditasi sebentar untuk mewangikan badan kita. Buat kamu yang belum mandi, mandi dulu ya. Canda guys. Kita meditasi sebentar, tarik napas dalam-dalam buat kamu semua yang punya zodiak Leo. Siapa tahu ada pesan baik dari semesta buat kamu semua, dan mudah-mudahan aja terisonet ya. Kalau misalkan yang buruk-buruk ya mudah-mudahan aja kita bisa terhindar dari segala mara bahaya dan sesuatu yang membahayakan kita. Amin. Oke. Kita tarik napas dulu sebentar buat teman-teman Leo di sana. Oke. Kita langsung ke tarotnya. Ada apa sih nih kira-kira untuk Leo di sana ya? Biasanya Bara itu akan readingkan tarot tentang asmaranya dulu, karena asmara itu ya sesuatu yang biasanya tanya-tanya nih apa para cewi-cewi gitu ya, yang galau tentang pacarnya di sana. Oh my god, lebay banget tuh. Kalau lebay gak dibayar mungkin guys ya. Di sini Bara akan readingkan tarot tentang pertama mungkin asmaranya kamu, wahai para Leo yang ada di sana. Yang kedua mungkin dari karirnya kamu, dan yang ketiga mungkin nanti akan ada keuangannya kamu. Apakah baik-baik saja atau mungkin kamu lagi bokek? Nyindir sendiri. Next ke kartunya, langsung aja Bara akan sackingkan kartunya untuk kamu yang punya Leo. Oh, kalau bahasa dia aja gimana sih? L O L E O. Buset, ngeja 3 huruf aja susah. Ya Allah. Aduh, maafkan aku berusaha untuk pintar tapi ternyata gitulah ya guys ya. Kira-kira untuk kamu yang punya Leo, di sini ada kabar baik apa atau misalkan ada early warning apa sama kamu? Dan sekali lagi Bara ingetin, HNB Channel akan memberikan reading tarot untuk kamu secara timeless, atau bisa kamu tonton kapan aja, di mana aja, waktu kamu lagi ngapain gitu ya. Lagi ngemil kayak, lagi boboan mungkin, lagi tiduran mungkin, lagi diboboin mungkin. Oh salah ya. Lagi boboho mungkin, boboho apa sih Bara? Nggak tahu. Asal nyeplos aja. Di sini seperti biasa Bara akan turunkan beberapa kartu ya buat kamu. Seenaknya aja gitu. Maksudnya ya kartunya kira-kira pengen turunnya berapa gitu. Dan kalian jangan berpikir zorok, hai para Leo ya, empak empok. Sarap kayak ngapain gitu suaranya ya. Mm-mm. Jangan kencengkan headset kalian kalau pas aku lagi ngocok. Karena di sini akan travel kemana-mana. Oh my god, nanti ya guys ya. Oke, Bara butuh satu kartu lagi untuk kamu yang punya Leo. Apakah akan ada kabar menarik buat kamu atau mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu waspadai ke depannya ya? Untuk asmaranya kamu para Leo.
Oke, di sini aku lihat ada Age of Cups. Wow, Age of Cups. Apa ini Bara maksudnya? Kayaknya kamu lagi bete sama pacar kamu deh. Buat yang couple, aku rasa di sini yang punya hubungan, ini kayaknya kamu lagi dihadapi dalam satu kondisi yang kayaknya macam kamu berjuang sendiri. Kamu kayak mempertahankan hubungan kamu sendiri, ya. Seolah-olah kamu tuh aku tidak bisa hidup tanpa kamu gitu kayak gitu. Ya, di sini aku lihat kayak Age of Cup ini seseorang yang kayak mencari kekosongan dalam diri tentang asmaranya dia, tentang seseorang yang dia pikirkan, seolah-olah dia nggak mikirin gue, kayaknya deh gitu ya. Tapi aku nggak tahu nih apakah eh, para Leo yang sedang punya couple ini dia complicated masalahnya gara-gara satu kesibukan. Susah banget yang ngomongnya ya. Tapi ini yang para jombloers yang belum punya pacar ya, untuk para Leo yang belum punya pacar, ini kayaknya kamu lagi menikmati kesendirian kamu dan I'm single, I'm happy gitu kayak gitu ya. Next masih bersama Leo dengan asmaranya di sini, aku akan coba ini. Oke, oke. You are priority ya. Jadi di sini ada one, artinya seseorang yang kamu harus apa namanya ya prioritaskan. Di sini jangan karena hanya dunianya dia, jangan karena hanya sesuatu yang dia punya, tapi kamu mencintai dia secara personality, semuanya yang ada dalam diri dia. Gak boleh pamrih sayang, ya. Kenapa begitu Bara? Karena yang namanya mencintai kan simbiosis mutualisme, harus saling melengkapi. Iya benar. Tapi di sini aku lihat kamu itu protektif banget gitu. Jadi kayak macam orang yang kamu sukai itu jadi kayak aduh kok gue nggak mau dong didikte please gitu, jadi akhirnya kayak bosan dan kamu yang mendapatkan akibatnya gitu. Dan satu lagi, orang-orang Leo tentang asmaranya, mereka adalah orang-orang yang kalau menurut aku adalah orang yang pengen diperhatiin banget, pengen bara sebenarnya gue tuh diprotektifin gitu. Iya, itulah orang-orang Leo ya. Mungkin karena memang gak ada perhatian gitu kan, seolah-olah kamu nggak diprioritaskan sama dia gitu, jadi akhirnya kayak macam ada sesuatu hal yang hilang dalam diri kamu. Tapi yang untuk lagi jombloers nggak mikirin ah bodo amat gitu, gue mah masalah percintaan yang penting mah gue hidup gue lancar baik-baik aja gitu ya. Next masih bersama Leo dengan tarotnya di sini. Hmm, hmm. Mulai ya kemasukan kebo. Maaf guys. Di sini aku lihat ada Five of Cups ya. Di sini artinya apa sih Bara? Oke. Artinya di sini Five of Cups ini adalah seseorang yang kayak keluar dari circle atau mungkin tidak seperti biasanya. Oke. Kalau misalkan aku konfirmasi sama yang kartu ini ya, Age of Cups ya. Ini artinya sama kayak macam apa? Kayak macam gini. Kamu itu kayak nggak ada perhatian dari dia, ada kekosongan dalam kamu, jadi akhirnya kayak kamu keluar dari diri kamu sendiri. Aduh, ini lagi butuh perhatian banget nih kayaknya ya orang-orang Leo. Sini aku perhatiin, nang ning nang ning nang. Mucilok, mucilok. Oh, udah makan belum? Biasanya kan digituin ya, kamu sukanya ya. Udah belum? Oh salah ya. Maaf. Oke, next masih bersama tarotnya Leo dengan percintaan atau asmaranya kamu. Oke. Di sini aku lihat ada beberapa orang yang berpikir ini hubungan gue dilanjutin atau enggak gitu. Oh my god. Padahal sebenarnya sih kalau menurut aku, kamu orang-orang Leo di sini kayak macam butuh perhatian doang. Tapi sampai kamu berpikir, ah gue putus atau enggak sih sama pacar gue gitu. Kok kayaknya dia nggak ada perhatian sama sekali sama aku gitu. Sebenarnya, kalau misalkan aku mau ngambil garis tengahnya ya, di sini prasangka kamu doang. Karena mungkin kamu pacaran dengan orang yang cuek gitu. Jadi orang-orang Leo ini kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan pacaran sama orang yang cuek. Karena orang-orang Leo ini adalah orang yang romantis, orang yang suka banget diperhatikan. Benar, oke. Next masih bersama Leo dengan tarotnya di sini dengan kartu yang selanjutnya apa sih? Hmm, ada beberapa Leo yang serius di sini dalam menghadapi satu keputusan atau menghadapi satu masalah. Yes, di sini memang orang-orang Leo adalah orang-orang yang bijak banget untuk mengambil keputusan. Tapi, tapi apa? Tapi apa Bara? Tapi di sini kayaknya kamu ini orang kok kayaknya gini banget sih, gitu banget sih, gitu kayak ada prasangka.
Karena apa? Aku lihat di sini kamu tuh cuman butuh perhatian doang, cuman kamu nggak dapet dari pacar kamu sekarang mungkin. Kayak macam overthinkingnya kamu, misalkan dia lagi ngapain sih, ngapain sih, ngapain sih, akhirnya kayak pikir ke situ. Padahal yang aku tahu, orang-orang Leo adalah orang-orang yang sangat bijak sekali untuk mengatasi satu masalah. Orangnya dewasa. Mungkin dia udah brojol gitu ya dengan jiwa kepemimpinan. So far kalau menurut aku, balikin lagi ke kamu yang sebenarnya. Kamu orang yang punya gagasan yang bagus, suka bertemu dengan orang-orang yang baru, apalagi orang-orang yang berkelas gitu ya. Dan di sini aku rasa kamu serius dalam satu hubungan, cuman pacar kamu kayak macam kamu dominasi gitu loh. Kamu terlalu mendominasi pacar kamu, jadi kayak macam kamu jadi ke distract ke kamu, jadi kamu yang ragu. Gitu. Misalkan, ayo dong, beb, kita nikah yuk misalkan. Terus kamu maksa-maksa kayak gitu. Bisa jadi kayak macam dia kayak jadi cuek sama kamu, padahal dia lagi memikirkan apa yang terbaik buat kalian. Mungkin seperti itu. Ini bagi yang udah couple, couple, oke. Tapi yang buat yang single, kamu aku di sini I'm single, I'm very happy gitu ya. Dan di sini aku rasa kamu lebih ke menaikkan value-nya kamu. Ada beberapa pilihan tentang apa sih namanya? Karir maybe something. Atau bisa jadi juga tentang actionnya kamu menghadapi dunia gitu. Oh, menghadapi dunia guys. Bisa nggak ya? Bisa, aku yakin ya. Nggak ada ini. Tapi di sini juga aku lihat ada pengucilan dari keluarga. Mungkin kayak gini ditanya, kapan kamu nikah? Kapan gitu. Jadi akhirnya kayak kamu keluar dari circle kamu. Punya pacar aja nggak ada gitu mah. Masa iya sih aku nikahnya sama apa? Sama pohon bambu gitu ya. Tapi di sini ada beberapa Leo yang kayak ah udahlah bodo amat gue. Yang penting mah apa yang gue sekarang prioritaskan itu menjadi tolak ukur gue. Bagus sih. Cuman jangan kelamaan juga ya. Nanti kamu akan terdistract sendiri dan kayak macam ada hal yang kayak kamu gak suka gitu sama lingkungan kamu. Bisa jadi keluar dari lingkungan kamu tuh bukan secara diri kamu juga, tapi memang benar-benar dikeluarkan dari lingkungan kamu sebenarnya. Alright, alright, alright. Oke. Next masih bersama Leo dengan tarotnya. Barang kamu ngantuk? Enggak, padahal. Jadi ceritanya di gini guys ya. Bukan aku promosi bukan. Tadi aku itu habis readingin beberapa orang. Alhamdulillah sih, maksudnya ada jalan-jalan keluar gitu ya. Hmm, maksudnya apa? Ya kali aja gitu, ada yang mau konsultasi. Next, masih bersama kalian yang punya Leo di sini. Kalau misalkan memang sekali lagi ini bermanfaat, siapa tahu ya, kamu tuh punya sahabat, punya teman, punya orang tua, nenek kakek mungkin ya yang perlu untuk tentang zodiaknya, boleh silahkan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya ya. Jangan lewat JNE sayang. Kalau misalkan lewat JNE mau ngirimin paket gitu Bara, ini aku punya tarot yang bagus buat kamu. Boleh mungkin ya. Nanti ditaruh di description alamatnya. Terus kemana? Right? Terlalu banyak guys. Terlalu banyak guys. Oke. Oh. Thank you. Makasih. Oke, oke. Di sini aku udah keluarkan kartunya. Hmm. Masih dengan asmara. Kenapa sih kalau asmara ini di HNB channel selalu 2 kali? Karena aku rasa gini ya. Kalau untuk asmara biasanya mereka itu suka penasaran gitu tentang dia, tentang perasaan, complicated. Dan di sini aku lihat, aku sekali lagi bilang ya, di sini general reading, fun reading. Jadi kalau misalkan memang tidak terresonate sama kamu, mungkin Leo-Leo yang lainnya gitu ya. Once more again, dan satu lagi untuk undercut buat kamu yang punya Leo di negara ini yang tercinta ya. Masih ini lagi. Masih keraguan dalam dirimu. Ada two of sword. What happened about you? Hai para Leo. Complicated banget memilih mau putus atau terus. Wow. Di sini aku rasa ada beberapa hal yang kamu sangat curigai dari dia. Dia tidak bisa mengimbangi kamu sebenarnya, hai para Leo ya. Ini untuk yang couple nih kayaknya ya. Untuk yang couple kayaknya di sini ada hal yang kayak macam membuat kamu kayak gua putus apa lanjut sih sama nih orang gitu, sama pacar gua gitu kayak gitu. Dan di sini juga aku lihat ada Seven of Swords ya. Nih, Seven of Swords artinya ada orang yang menengok ke belakang. Yang maksudnya itu gue jangan sampai deh gitu kejadian masa lalu terjadi lagi, kegagalan dalam sebuah cinta gitu ya. Cinta.
Ada kecurangan mungkin, ada masa lalu yang kurang bau, yang kurang baik maksudnya. Aduh guys, iya, aku grogi karena orang-orang lain ini akan menerkam gitu, iya kan? Jadi aku grogi, speechless gitu, gimana ya? Artinya di sini adalah aku rasa ada beberapa orang Leo yang tidak mau terjerumus lagi ke masa lalu yang kalau menurut aku tuh hancur banget nih. Penipuan, kamu di ghosting, kamu dikecewakan, kamu merasa tidak diadili gitu atau kamu merasa berjuang sendiri dan di sini kayaknya aku udah melihat lagi ke belakangku dulu kayaknya ini orang sama deh kayak zaman dulu gua gitu. Apakah dia akan apa namanya seperti yang dulu gitu kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya, tapi guys, sarannya adalah kamu lihat lagi, kamu itu adalah orang yang mewah, ya kan? Kamu itu adalah orang yang suka banget dengan barang-barang branded, dengan pamernya kamu, tapi kamu baik hati gitu. Cuman ya itu dia, kamu tuh pengen menunjukkan bahwa gue itu keren gitu loh. Nah itu aja udah, kamu nggak perlu yang mikir lihat ke belakang karena apa? Kalau kamu lihat ke belakang, kamu insecure. Padahal orang-orang Leo itu sangat percaya diri banget. Ya, seperti kartu ini, Queen of Pentacle dengan segala kemewahan kamu dan kecantikan atau ketampanan kamu. Hmm, oke. So far, kalau menurut aku, kalau misalkan kamu merasa kalau kamu terdistract dengan satu kondisi, ya udah, balik lagi ke kamu. Kamu adalah orang yang bijak yang bisa mengatasi segala hal. Oke? Oke. Oh, oke. Jangan desak. Enggak desak kok itu ya. Ice of Cups, nih orang yang tidak pernah mengandalkan perasaannya. Bagus banget, orang yang setia. Bener sih Bara, tapi kan iya, gue itu adalah orang yang kalau misalkan udah jatuh cinta susah untuk move on. Eh, aku kalau nangis jelek banget ya. Jangan deh, jangan nangis-nangis drama-drama di sini. Ya enggak. Itu aku mengungkapkan perasaan aku sebagai kalau mungkin aku adalah seorang Leo kali ya. Ice of Cups, kamu apa ya memperlihatkan kepada dunia gue itu kuat. Ya benar memang kamu kuat. Kamu tidak mengandalkan selalu perasaan kamu, tapi intuisi kamu, pikiran kamu gitu ya, kecerdasan kamu, sifat jiwa kepemimpinannya kamu. Jadi itu yang harus sikap dilakukan. Memilih bijak gitu. Artinya memilih bijak di sini adalah ketika kamu tahu satu tambah satu sama dengan dua, kenapa kamu harus yakin tiga gitu? Artinya tidak mengandalkan keyakinan, tapi di sini harus mengandalkan logika, gitu ya. You have think, oke? Okay? Logika kamu, apa yang kamu mau lakukan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, bukan kira-kira perasaan kamu. Karena di sini bukan Leo banget kalau misalkan orangnya itu baperan gitu. Tapi sekalinya jatuh cinta, kamu susah untuk move on. Itu doang sih sebenarnya. Next. Jadi kalau misalkan aku bisa ngambil garis kesimpulan dari semua apa namanya asmaranya kamu yang punya Leo, di sini ada beberapa Leo yang sedang berjuang untuk mempertahankan apa sih namanya kayak asmaranya gitu. Terus di sini ada yang complicated misalkan kayak lanjut atau terus gitu kan. Terus ada beberapa Leo juga yang kayak memikirkan diri sendiri supaya naikin value gitu. Bodoh amat deh tentang cinta gitu yang orang-orang yang masih single mungkin. Dan di sini ada juga orang-orang Leo yang mengaca ke masa lalu. Aduh, gue itu kan kalau misalkan udah benci sama orang selamanya akan nggak lupa gitu. Selamanya pasti akan inget gitu. Ya, jadi di sini aku rasa sih jangan pernah kamu melihat ke masa lalu karena orang yang kamu nilai saat ini bukan orang yang ada di masa lalu. Jangankan gitu ya. Orang kembar pun mereka punya kepribadian yang berbeda. Apalagi ini orang lain sama orang lain. Alright, alright. Oke, okay. Gak enak banget sih suaramu, Bara. Katanya kayak musang kecekek. Next masih bersama saya Bara di sini dengan HNB Channel Zodiac tentunya dengan apa lagi dengan Zodiac Leo dan di sini aku akan coba readingin tentang karirnya kamu wahai para Leo. Di sini kita akan coba readingkan tentang Leo di karir, oke? Okay? Kali aja ada keberuntungan buat kamu, mungkin kamu disuruh ngapain gitu ya. Aku jadi keingetan sesuatu. Jadi kayak ada yang curhat sama aku. Bara katanya apa nomor togel yang keluar nomor berapa? Tuhan, ini tahun 2022 coy. Ingat
nomor togel keluar berapa? Nih, kalau misalkan ada yang nanya nomor, kali aja gitu ya bisa naik ya kan. Tentang nomor togel nih. Aku ingetin sama kalian. Burung hantu ya. Burung hantu, padi sama sawah. Burung hantu, padi, sawah, satu lagi aku lihat ada banteng. Coba tuh nomor berapa aja. Daripada kalian tiduran di kuburan, mending kalian nonton HNB Channel, iya nggak sih? Kalian di udah gitu kakinya udah polkadot, digigitin digigitin nyamuk lagi kan tambah polkadot dong. Oh tidak ya. Pas pulang-pulang tahu nggak sih? Jadi kayak ayam KFC gitu kan. Aduh, ya Allah. Maaf ya kalau yang merasa kakinya kayak ayam KFC. Canda guys, canda. Bercanda guys. Ini mencoba untuk lucu tapi ternyata tidak. Oke ya udahlah, tidak apa-apa ya. Kata kalian ketawa aja dari hati gitu nggak apa-apa, oke ya. Next, masih bersama saya di sini dengan Leo ya. Di sini aku akan readingkan tentang tentang you have a career and then ada apa ada apa aja. Thank you. Bagus sih di sini. You are the magician. Wow, oh my god, keren. Keren gak sih aku bilang oh my god aja? Oh my god. Kamu the magician ya. Aku rasa di sini adalah kamu adalah orang yang bisa mengatasi segala sesuatu. Kamu tanpa apa namanya? Tanpa ber a i u e o gitu. Jadi tanpa bertele-tele gitu kamu bisa mengatasi masalah dengan bijak banget. Keren sih kalau menurut aku ya. Terus di sini juga aku lihat ada energinya itu yang sangat keras banget, yang kuat banget dari Merkurius. Nah, artinya Merkurius apa Bara? Merkurius di sini aku rasa itu perputaran atau kecepatan dan kamu itu cepat banget berpikir. Di sini juga ada Virgo juga kesetiaan kamu. Oh my god. Dan di sini ada Gemini juga ya keseimbangan. Artinya sih kalau menurut aku untuk masalah karirnya kamu hanya perlu seimbang, perlu kamu mendengarkan lagi intuisi kamu dan kamu harus memilih satu keputusan yang cepat, ya. Tapi di sini ada beberapa Leo yang galau gitu ya. Ini kok dari kemarin aku readingin 1, 2, 3 zodiak kok kayaknya hampir sama ya. Banyak orang-orang yang kayak macam udah jenuh dengan pekerjaannya gitu. Padahal nih guys, dengerin. Kamu kerja capek, tapi lebih capek kamu mencari kerja. Ingat ya, itu kalau misalkan kamu capek kerja itu wajar banget karena kamu digaji. Coba kalau orang yang cari kerja itu digajinya dari mana, capek. Ya guys. Jadi di sini aku lihat sih The Magician, kamu punya banyak bakat. Jiwa kepemimpinan dalam kamu tuh gede banget. Di sini kamu bisa mengendalikan beberapa unsur, ya. Unsur angin, unsur api, unsur tanah, ya kan? Unsur air. Di sini kamu bisa mengendalikan semuanya. Cuman balik lagi, kamu sama pikiran kamu sama personality kamu sama jiwa kamu. Oke? Jadi kalau menurut aku sih bete cuman gara-gara ya elah rutinitas yang begitu-begitu aja, nggak ada alasan sih kalau menurut aku. Next. Oke, di sini aku rasa kenapa bete. Kamu tuh dihianatin sama temen kamu ya. Orang Leo ini adalah orang yang sangat royal banget sama temennya, tapi ketika dia dikecewakan sampai akhir hayat pun mungkin mereka akan ingat. Itu kamu. Ya, kayaknya di pekerjaan ini sih aku rasa ada orang yang mengkhianati kamu gitu. Mungkin kamu diekspektasikan sesuatu bisa jadi, dan di sini aku lihat circle kamu gitu. I don't know kenapa di sini kayak ada pengkhianatan. Pengkhianatan. Lebih dituntut untuk seimbang di sini ya. Dari planet Pluto juga ada, artinya adalah seseorang yang memang harus punya. Kamu nggak perlu dilihat gitu, karena yang aku tahu nih gini ya. Tahu nggak sih lo, gue tuh keren gitu. Nah, kamu nggak perlu orang harus ngeklaim apa yang kamu punya. Kamu nggak perlu selalu yang kayak macem, gue tuh keren loh gitu. Nggak perlu yang kamu pengen diklaim orang kamu keren. Sebenarnya itu yang bikin kamu berat. Itu yang bikin kamu kayak macem, gue kok kayaknya nggak dihargain banget sih. Padahal mah enggak kok, biasa aja, ya. Tapi something di sini aku lihat sih ada pengkhianatan dari teman kamu juga gitu. Cuman ini nggak terlalu begitu yang apa ya, pengaruhnya nggak besar banget. Cuman lebih besar kepada kamu ingin diakuin kalau kamu itu punya brand gitu. Jangan terlalu seperti itu karena kerja itu butuh kerja personal sama butuh kerja tim. Jadi kamu dua-duanya harus bisa balance. Alright, oke.
Nggak suka deh aku mah kalau misalkan aku kayak joget-joget gitu. Nggak usah deh ya, nggak usah joget-joget ya. Next, the star buat kamu. Aquarius di sini aku lihat. Keseimbangan. Kalau misalkan ada orang yang ngomong sama kamu dengerin. Hai, para Leo, ya. Jangan kamu ngerasa kalau ini gue paling bener. Nggak usah, nggak jangan begitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Balik lagi ke kartu yang tadi. Kamu itu bisa kerja tim, tapi di sini kamu kayak macam gue bisa sendiri kok. Nggak gitu konsepnya. Ego kamu turunin deh. Karena kalau misalkan kamu terus mengandalkan ego kamu, seolah-olah kayak dunia tuh nggak adil sama kamu karena kayak apa aja sih gue kerjain sendiri gitu. Kamu juga harus menaruh percaya sama orang walaupun percaya diri kamu tinggi, even kita manusia yang butuh orang lain. Bener nggak? Jadi intinya di sini adalah butuh keseimbangan ya. Terus di sini juga dari planet Saturnus juga aku lihat ada sesuatu hal yang memang kamu harus upayakan. Ikutin aja dulu ngalirnya kemana gitu ya. Terus kalau misalkan memang ada sesuatu yang harus kamu lakukan ya kamu lakukan. Jangan merasa terdistract, jangan merasa ya pekerjaan kamu itu kayak macam diganggu orang, jangan kayak gitu. Bersyukur, sekali lagi aku bilang, orang itu lebih susah, lebih capek cari kerja daripada kamu capek habis kerja ya. Gitu. Disyukuri ya. Dan di sini aku lihat ada saatnya gua untuk mengeluarkan apa yang gue punya. Nah, itu bagus. Ya. Ada beberapa Leo di sini lagi semangat semangatnya kerja sih kalau menurut aku. Di sini aku lihat ada Eyes of One. Oke. Okay. You are spirit, come on ya. Kamu itu punya spirit, kamu itu punya jiwa yang hebat banget kalau menurut aku. Memimpin sesuatu dan logika kamu jalan. Di sini tidak mengandalkan melulu di bapernya kamu, di perasaan kamu gitu. You soul, you think gitu. Kamu lebih banyak ke singnya gitu ya. Kalau menurut aku sih ini keren banget. Cuman ini sih masalahnya adalah kamu pengen diklaim sama orang kalau kerjaan gue bagus. Jangan kayak gitu ya. Oke? Okay? Karena itu yang bisa ngedistract kamu seolah-olah kamu dihianati sama lingkungan kamu. Next. Knight Open Tackle. Auranya di sini ada Virgo juga. Aduh, bener-bener daya. Sensitifnya kamu lagi kayak di apa sih namanya ya? Lagi kayak diuji gitu loh. Kesabarannya kamu tuh lagi kayak diuji, sabar aja ya. Di sini tentang keuangan, tentang apa yang kamu lakukan, tentang sesuatu yang kamu kerjakan itu banyak banget yang kayak macam kok kayaknya orang-orang pada nggak suka sih sama gue padahal kan gue tuh punya branding yang keren ini yang tadi aku bilang nggak didukung ini kayaknya ya. Ya kayak nggak didukung gitu terus kayak macam kok gue harus jalan sendiri gue harus ngerasa kalau semuanya itu gue yang harus menyelesaikan masalah gitu. Angin-anginan sih sebenarnya jadi seolah-olah kayak macam nggak ada orang yang peduli sama gue. Sekarang gini ya, kamu punya cita-cita yang tinggi, the star, dan di sini kamu punya keyakinan orang kamu nggak perlu peduli ya. Yang jelas kamu ada di tracknya kamu, di jalurnya kamu bisa mengatasi masalah kamu dan tunjukkan pada dunia bahwa aku adalah Power Ranger. Salah ya, bahwa aku itu bisa, I can do it. Oke, okay? I can do it, I yang do it gitu maksudnya ya. Oke, okay, next. Ya, jadi kalau misalkan balik lagi ke yang tadi tentang readingan karirnya kamu untuk ke para Leo ya. Di situ aku bisa ngambil garis tengahnya. Kamu itu sebenarnya lagi bosan dalam satu kondisi pekerjaan kamu seolah-olah kamu tuh kayak macam di diskriminasi mungkin atau mungkin kamu kayak diacukan mungkin. Tapi di situ sebenarnya bukan dari lingkungan luar, tapi kamu lebih ke kayak macam ini gue punya brand, ini gue keren loh gitu, ini gue punya pekerjaan bagus loh gitu kayak gitu. Dan itu kayak orang tuh sebenarnya ada yang ngakuin kamu, ada yang enggak gitu. Dan terus kamu tuh butuh dukungan hal itu sebenarnya dari mereka, butuh pengakuan gitu. Makanya di situ kayak macam, aduh, kok kayaknya sia-sia sih semuanya gitu. Enggak kayak gitu konsepnya. Oke? Okay? Kamu intuisi kamu lebih lebarin lagi, lebih dewasa lagi menyikapi masalah, apalagi tentang pekerjaan kamu. Jangan bosan. Karena yang tadi aku bilang ya, masih capean orang yang lagi nyari kerja daripada kamu capek pulang kerja. Oke? Okay? Next masih bersama Bara dengan HNB Channel di sini. Oke. Okay. Ntar dulu ya, aku mau duduk dulu, merapikan badan dulu buat kamu yang mau rebahan. Ayo kita rebahan bareng. Oke. Okay. Minum dulu guys. Oke, okay, kita minum dulu guys. Iya.
Untuk selanjutnya, Bara akan readingkan tentang kamu punya duit, duit. Ini biasanya kan orang kan ada apa yang gua lakukan, hati gua, duit gua kan gitu ya, bener nggak? Next, masih bersama Bara di sini. Kira-kira uang kamu tebal atau enggak nih orang-orang Leo? Oke. Aku jadi inget ya. Aku kan ini bukan pamer sih, sebenarnya lebih ke kayak ngobrol aja. Kalau pamer pasti aku dihujat sama netizen. Oke, enggak. Jadi gini, ini kan aku beli tas nih, biasa aja gitu kan. Tapi orang Leo biasanya beli tas itu langsung mahal gitu. Nah, itu orang Leo kayak gitu. Bener nggak? Coba klik di komentar kalau misalkan memang kalian adalah orang yang seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan sesuatu gitu nggak boleh kalah dari yang lain. Terus kalau misalkan beli barang branded, beli barang itu harus yang branded, nggak boleh yang ecek-ecek gitu kan. Kalau kamu beli tas yang begitu, kamu harus dapat gitu, harus yang high class gitu. Itu sebenarnya sih apa ya? Jadi kayak macam membuat kamu nggak punya duit gitu. Kamu itu hasrat kamu tuh gede gitu ya. Terus udah gitu kalau misalkan di pacaran juga kamu kayaknya orangnya agresif banget gitu ya. Progresif lagi. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Eh posesif, agresif itulah kamu gitu ya. Tapi kamu itu cuma satu, pengen diperhatiin doang, pengen dimanja gitu. Itu kamu sih sebenarnya. Cuman ini kalau di masalah keuangan kayaknya banyak orang-orang Leo yang sekarang itu kayaknya habis duit gara-gara kamu beli tas branded yang tadi aku bilang atau beli sesuatu yang mahal banget. Nggak mau dikalahin dia. Bener nggak? Coba kamu tulis di kolom komentar. Aku lihat di sini ada hingar-bingar dunia gitu, kemewahan, kristal, emas, pokoknya yang hal-hal yang berbau-bau kemewahan gitu. Ya kayaknya kamu tuh tapi kamu nggak, maaf ya, kalau misalkan aku kasar nih ngomongnya. Kamu beli emas ya, tapi kamu nasi besok makan apa gitu, kayak gitu. Aduh, aku tuh pengen ngomong tapi takut ada yang tersinggung. Mohon dimaafkan ya guys. Jadi intinya gitu, kalau misalkan memang kamu mau membeli sesuatu yang branded, itu nggak apa-apa, wajar. Tapi balik lagi, finansial kamu sekarang, kondisi keuangan kamu seperti apa? Jangan kamu ngerasa kalau misalkan oh barang branded adalah it's my life, it's my style, nggak kayak gitu. Ya, lebih kepada kalau misalkan memang kamu mau membeli sesuatu, harus bener-bener kamu punya uangnya gitu. Cukup ada sparean buat beli HP, tapi ada lebihannya buat kamu makan. Jangan sampai kamu lapar, masa iya sih kamu jilat-jilatin tuh HP biar kenyang, kan enggak, ya? Oke. Boros di sini aku lihat. Tapi sih barang-barang dia branded mewah kalau menurut aku. Next. Oke. Oh, oke. Di sini Eyes of One buat kamu. Sekarang lagi banyak Leo yang punya keinginan. Sekarang lagi banyak Leo yang punya keinginan untuk membeli sesuatu. Tapi ini bijak sih kalau menurut aku. Kayaknya masih apa namanya? Masih masuk akal gitu. Dalam arti kerjaan kamu apa, pendapatan kamu berapa dan kamu itu pengen sesuatu dan ini sih lagi diusahakan. Bagus sih kalau menurut aku. Ya. Hmm. Hmm. Gara-gara orang lain, apa sih aku bilang tadi, oh dia punya punya aku nih ya, punya Paris aku bawa-bawa di tangan aku, jeng 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 jeng, kamu tuh enggak, pokoknya gua harus bawa Taj Mahal ke tangan aku gitu, kamu tuh kayak gitu. Jadi kalau menurut aku jangan ya, kalau misalkan lihat orang punya sesuatu jangan, udah itu namanya iri, itu nggak boleh ya. Maaf guys ya, bukan berarti aku gimana, bukan berarti aku ngomong oh orang-orang itu pada irian ya, enggak kayak gitu konsepnya. Untuk saat ini ya, sekali lagi untuk saat ini kayaknya banyak orang Leo yang pengen sesuatu dan itu mengiblat ke orang gitu. Oh lihat dia kok HP-nya bagus, gue pengen deh lihat punya HP kayak dia gitu. Dan ini lagi diupayakan. Kalau menurut aku ya, ketika kamu punya uang, coba deh kamu mikir kira-kira nih uang aku ini cocok atau untuk berapa lama gitu. Jangan kamu karena hasrat kamu pengen sesuatu, malahan kamu jadi malahan nggak punya uang di akhir-akhir bulan kan gitu, kamu jadi yang tersiksa sendiri. Oke, next.
Six of Sword. Oke, di sini banyak banget yang merasa, aduh kok nggak adil banget ya. Kok si ini mah gini doang kerjanya tapi dapat duitnya banyak. Gak usah kayak gitu. Ya, kamu adalah seseorang yang tahu tentang diri kamu. Kamu egoisnya kamu tinggi. Aku rasa orang-orang aku tuh suka loh sama orang-orang yang punya egoisnya tinggi. Kenapa? Karena mereka itu adalah patokan kita. Ngerti gak sih? Kalau misalkan kita tergoyahkan tapi kita ada ketemu sama orang yang ego, tentu bisa ke apa namanya kayak oh balik lagi ke jalur gitu. Terutama di bisnis atau terutama di pekerjaan. Kalau misalkan kamu kamu pelin plan, teman kamu pelin plan, lah bagaimana dong ya? Jadi istilahnya kalau menurut aku, si Oxford ini mengajarkan tentang kamu harus coba untuk pertahankan egonya kamu tentang sesuatu, tapi kamu lihat takarannya, jangan lihat orang lain. Nah gitu maksudnya. Ego itu bagus. Aku juga suka sama orang-orang yang ego karena apa? Bisa untuk menjadi apa? Sekali lagi tadi aku bilang patokan kita. Apalagi teman untuk bisnis itu bagus banget gitu ya, pasti bahkan balik lagi ke awal situ-situ gitu. Next, masih bersama kamu yang punya Leo tentang keuangan kamu. Di sini aku rasa sih harus berubah pikiran. Gak boleh karena orang lain, tapi karena apa yang kamu mau. Oke, ada three of one. Ada pencapaian awal kayaknya untuk orang-orang Leo ya. Pencapaian awal di sini tuh apa sih Bara? Mungkin yang kamu cita-citakan misalkan gini, ah gue pengen beli HP nih gitu kan, duit gue segini. Nah kamu udah mulai nabung dan di sini ada hasilnya. Mantap sih, bagus sih. Cuma nanti pas duitnya kekumpul, aduh gue masa sih beli HP ini gitu, jadi kayak sayang duit gitu. Aku rasa kayak gitu ya. Intinya kasih, kalau menurut aku jangan karena orang lain. Kalau misalkan karena orang lain ya ujungnya begitu. Jadi kayak aduh sayang duit nih, udah beli, udah gua kumpulin tapi nggak beli HP juga gitu karena sayang duit. Nah kalau misalkan itu udah kebutuhan kamu dari hati kamu nggak akan mungkin, kalau menurut aku sih, ada bete atau bosen atau sayang sama duit kamu, karena itu penting buat kamu ya. Oke, setuju. Mm-mm. Pengen banget disetujuin, minum lagi guys. Kayak burung unta gue ya kan. Next, untuk kartu selanjutnya ada apa lagi sih untuk kamu? The High Priestess. Wow. Di sini lebih ke percaya diri, ke ketuhanan, ke apa yang kamu mau. Ini sih aku rasa ya ada beberapa orang Leo yang mau apa sih namanya kayak eh apa sih namanya kayak ngasih sumbang, apa sih, bakti sosial ya, apa sih namanya, kayak kayak ngasih sumbangan gitu ya. Bagus sih kalau menurut aku, kayak beramal, bakti sosial bisa jadi juga kayak macam, tapi ini mengeluarkan uang. Dan di sini aku sih bagus sih ini untuk melatih kamu. Cuman di sini ya itu dia, aduh kotaknya itu harus kayak yang bagus gitu, kayak gitu, terus konsepnya itu harus rapi. Ini sih aku rasa ada beberapa Leo yang di sini akan mengadakan satu apa kegiatan tentang amal yang bisa jadi menghasilkan uang atau kamu, tapi sebelum menghasilkan uang kamu juga modal dulu gitu. Dan di sini aku rasa sih bagus sih, keren sih kalau menurut aku. Peduli gitu, orang-orang itu peduli banget sama lingkungan. Ih ini keren sih, keren. Ini ada yang mau bikin kayak satu ini loh, kayak macam apa, perkumpulan gitu tentang sesuatu yang kayak amal gitu, tentang sesuatu yang kayak macam ayo yuk 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 buat bantuin ini itu, kayak kerja kerja bukan kerja bakti ya, kayak menyuruh orang untuk peduli lo gitu sama ini gitu. Ini bagus sih, ada gagasan kayak gitu di kamu. Dan ini sih aku rasa akan membawa kamu ke dalam satu hal yang bisa melatih kamu untuk lebih baik. Tapi ini ya jangan lihat orang, oke? Jangan lihat orang. Kalau orang punya A ya udah gitu. Kamu kalau misalkan mau punya A jangan karena orang lain, tapi karena hati kamu udah butuh, ya. Bukan karena pengen lihat keren aja, enggak, tapi kebutuhan kamu. Oke? Next. Next. Kira-kira apa lagi sih ya di sini? Aku sih penasaran banget tentang bakti sosial tadi. Apa ya kira-kira ya? Satu readingan lagi kali ya. Kita akan coba readingkan lagi tentang kamu yang punya Leo ya, tentang kegiatan kamu mungkin yang tadi aku spill dikit tentang apa sih tadi kayak bakti sosial tadi ya. Nggak ngerti nih. Oh, kok gini ya? Oke.
Sorry ya guys, aku kayak lihat sesuatu yang kayak merah gitu, tapi dia kayak ada bangunan. Ya, ada bangunan gitu, ada kayak bangunan gini. Cuman kayak ditutupin kain merah gitu. Nggak tahu dalamnya apa, cuman kayak merah. Oke, oke. Di sini aku lihat ada Queen of Cups, freedom, kebebasan, tentang sesuatu, tentang seseorang, penyelamatan. Oh, masa sih? Masa sih? Ini ada gini, jadi gini guys. Jadi ada sesuatu yang aku nggak tahu ini kamu atau bukan atau siapa. Di sini kok aku sering menemukan hal kayak gini ya, aku ngerasa kayak aneh gitu. Jadi aku lihat tadi kayak ada kain yang menutupi satu bangunan atau apa dalamnya nggak tahu, kayak pokoknya dibungkus kain merah gitu kayak gitu. Dan terus aku di sini ada lihat Queen of Cups. Jadi ada seseorang yang minta tolong dong gue mau merdeka gitu, tolong dong selamatin gue gitu, kayak gitu ada misi gitu loh. Oke, aku nggak tahu nih apa ya. Bener kan? Ini persengketaan, persengketaan. Oh, harta, harta. Harta. Oh iya 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 ya. Oke, jadi guys gini guys ya. Maaf guys, aku tuh ya masih amatir jadi ya mohon maaf banget ya. Aku tuh teka-teki yang aku lihat ini apa maksudnya sekarang aku ngerti. Jadi ada tugu yang dibalut kain merah itu artinya mungkin ini kayak persengketaan tanah. Sorry, persengketaan tanah di sini kayak ada minta dimerdekakan. Ini bisa jadi ahli waris atau bisa jadi orang yang punya warisan itu, misalkan kakek atau nenek kalian, ya, kayak misalkan minta tolong untuk segera diberesin gitu, ya, soalnya ada satu yang kayak ditutupin kain merah itu misteri, masih misteri gitu, dalam arti butuh keberanian, butuh speak up, dan di sini aku rasa ada perebutan warisan. Oh my god, gitu maksudnya. Jadi amal jariah apa sih namanya yang tadi bakti sosial itu bukan yang bakti sosial ngeluarin duit bagaimana, bukan, tapi lebih kepada apa, lebih kepada impaknya kamu ya, ngasih sebagian mungkin rezeki kamu bisa jadi, atau yang kedua kamu harus ngurus-ngurus ke desa gitu supaya kamu dapat uang lagi, supaya haknya kamu kecapai gitu. Oke, Five of Cups, oh my god, karena di sini aku lihat ada beberapa Leo yang ditinggal gini ya, di si warisan nih, si warisan. Jadi si Leo ini kayak disepelekan gitu, kayak nggak dianggap gitu. Jadi dia mempertahankan untuk apa yang dia perjuangkan itu haknya dia. Tapi ini kayaknya warisan atau apa nggak ngerti ya. Ini di sini ada persengketaan, persengketaan. Ini energinya api ya, won api. Di sini aduh kok gini ya. Kamu tuh kayak macam udah memperjuangkan tapi kayaknya mentah terus gitu, nggak ada yang kayak apa sih namanya, feedback yang baik gitu, nggak berhasil. Oh my god, naon naon deh iya, ngomongnya bahasa Sunda, maaf maaf guys. Iya, perenungan diri ini tuh tugunya nih yang kelihatan sekarang kan ada tuh di belakang sini. Artinya apa? Jadi batas wilayah, aku lihat tuh kayak ada tanah, mungkin gitu ya. Terus kayak macam kamu memberikan sesuatu bakti kamu, pengabdian kamu, atau misalkan kamu kayak apa sih bakti sosial sih yang aku lihat tadi itu, bukan berarti yang bakti sosial gimana, lebih kepada kerja yang kamu harus ngeluarin modal dan kamu harus ngurus sesuatu. Itu sih, dan ini kayaknya buat kamu juga gitu. Karena di sini aku rasa sih tentang warisan atau tentang sesuatu yang berhubungan dengan tanah keluarga. Gitu sih. Ini ada kebosanan. Ada sesuatu yang kayak macam kamu nggak dihargai gitu. Kamu misalkan, kan gue juga punya hak, gue juga punya kewajiban, punya andil gitu. Tapi kenapa gue kayaknya nggak dianggap banget gitu, kayak gitu. Akhirnya kini kayak berontak gitu dan kamu harus mencari bantuan gitu kayak gitu. Pengkhianatan. Bener kan apa aku bilang? Ten of Swords tentang sesuatu yang kamu perjuangkan tapi seolah-olah mereka membantu tapi tidak gitu. Oh my god. Ya, aku sih berharap ini orang-orang Leo sabar aja. Kalau misalkan memang bukan kamu Leo yang di sana yang lagi ngurusin tentang harta gono gini, warisan bisa jadi, atau mungkin ada apa namanya kayak bukan ini perceraian misalkan, ngurus gono gini, ini kayaknya lagi persengketaan begitu, ada yang kecewa, ada yang tidak dianggap gitu, ada beberapa
usaha yang dilakukan tapi tidak mendapatkan hasil gitu. Dan di sini aku lihat juga ada Queen of Cups ini kayak macam, bukan, harusnya kan Queen of Cups ini seseorang yang kayak perfect banget gitu kan dengan perasaannya dia, tapi dia pengen merdeka gitu, pengen freedom, pengen punya sesuatu yang gue juga punya hak kok gitu, pengen perfeksionis gitu, pengen seperti yang mereka punya. Pantesan tadi di awal aku lihat dari pentekannya dia melihat pencapaian orang lain, mungkin bisa jadi tersonet ke sini. Oke, 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 oke. Ten of Swords, aduh, di sini kayak ada pohon yang pada gugur gitu ya. Terus udah gitu aku lihat ada beberapa pedang yang menghunus dirinya gitu, kayak macam sakit hati yang begitu dalam tentang family. Sorry ya, bukan aku mau menjatuhkan keluarga kalian, bukan. Tapi ini kan kalau misalkan bukan kamu, Leo yang lain gitu ya. Lebih ke kayak macam lagi perebutan harta warisan kamu, menurut aku. Oke, tapi di sini aku lihat ada adjustment. Kamu akan cuek, walaupun istilah kata berhasil atau tidak, tapi kamu nggak mikirin hasil akhirnya apa. Yang jelas urusannya selesai, itu sih. Aku mau ke bagian berapa nggak jadi masalah. Yang penting ada hak buat aku, urusannya udah gitu. Dan aku nggak akan lagi ingat sama mereka gitu. Oke, ada hidup baru buat kamu. Hmm, bisa gini ya? Aku nggak tahu. Yang jelas sih di sini tentang warisan, tentang sesuatu yang kamu pertahankan, sengketa di sini aku lihat energinya biru, kayak macam curiga, kayak macam prasangka, kayak nggak percaya sama si A, si B, si C, even sama maybe you have family, mungkin keluarga kamu sendiri, kayak ada pengkhianatan gitu, dan kamu pengen speak up tapi kamu ngerasa nggak dihargai, dan di sini perbuatan kamu seolah-olah sia-sia semua. So far sabar aja kalau menurut aku ya, untuk kamu yang punya zodiak Leo, apabila kamu yang punya masalah seperti ini, mudah-mudahan masalah kamu cepat selesai. Cuman di sini aku rasa apa yang terbaik buat kamu pasti itu yang terjadi gitu. Yang terjadi misalkan ini berarti itu yang terbaik buat kamu ya. Jadi jangan terlalu merenungi tentang aduh kok si A, si B, si C ini kan saudara gue, gak usah kayak gitu. Walaupun jelek seapapun, keluarga kamu itu tetap keluarga kamu ya. Jangan pernah buang mereka, apalagi kamu mengurusi tentang sesuatu hal yang sifatnya itu akan membuat perpecahan. Yang jelas bagaimana hasil nanti udah kamu terima aja. Mungkin itu aja kali ya. Oke, 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 oke. Jadi balik lagi guys, kalau misalkan memang tidak terisonate sama kamu, berarti Leo-Leo yang lain ya. Tapi kalau misalkan buat kamu yang punya Leo yang sama dengan apa yang aku readingin, boleh kalian klik di kolom komentar. Oh ya Bara, bla 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 bla. Bara kan salah, kamu bilangnya aku itu kan sukanya makan cilok, padahal aku sukanya makan goreng tempe gitu. Boleh silakan kalian klik di kolom komentar kalian ya. Klik banget sih Bara, ya emang begitu, aku kan PY Rengginang. Oke guys, mungkin segitu aja ya video dari saya, Bara, dengan HNB Zodiak Tarot tentang Leo ya. Kira-kira untuk kesempatan berikutnya, Bara akan readingkan tentang zodiak apa lagi ya kira-kira. Bara nggak bakalan ngasih bocoran lagi, soalnya pas Bara cek kayaknya komentarnya juga bilangnya, oh ya udah nanti saya tungguin. Tapi Bara akan bikin penasaran aja ya, seperti tadi di introduction tadi gitu. Bara akan spill nanti setelah begitulah ya. Tapi buat teman-teman semua, sekali lagi kalau misalkan terisonate sama kalian, boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial kalian. Siapa tahu readingan aku ini bisa membawakan manfaat atau bisa memberikan sesuatu inspirasi buat kalian supaya kedepannya lebih seperti apa. Mungkin garamnya kurang, mungkin ya bumbunya kurang, mungkin boleh kalian mungkin tambahin di situ ya guys ya. Dan kalau misalkan memang kalian penasaran dengan konten kami dan nggak boleh ketinggalan nih, pokoknya si Bara nih harus gua tungguin nih gitu ya, boleh kalian silakan klik tombol lonceng sebagai notifikasi supaya kalian tahu update terbaru dari video-video HNB channel tentunya. Ada apa aja sih? Ada HNB Tarot, HNB Jalan-Jalan, sama HNB Podcast buat kamu semua tentunya ya. Mungkin itu aja kali ya. Kira-kira untuk kesempatan berikutnya Bara akan readingkan tarot untuk yang punya zodiak apa sih? Oke. Ya, tunggu aja kesempatan berikutnya bersama saya Bara dan bersama HNB channel di sini ya. Kira-kira mungkin kalau misalkan memang teman-teman di sini butuh healing, butuh hiburan atau apapun, ya boleh silakan kalian lakukanlah sesuai dengan hati kalian tanpa boleh kalian merugikan orang lain ya.
tunggu lagi kira-kira untuk kesempatan berikutnya Bara itu mau tari balet mungkin, atau mungkin bisa salto-salto mungkin ya kan, sampai diguling-guling ini yang namanya bangkunya ya kan. Mungkin segitu aja dari Bara HNB Channel Zodiak pamit. Mudah-mudahan buat semuanya ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan kata-kata dan perbuatan saya yang loncat-loncat mungkin berubah jadi Power Ranger, kadang-kadang Ranger hitam, kadang-kadang jadi Ranger pink gitu ya. Mohon dimaafkan guys ya. Saya dan HNB Channel Zodiak pamit. Assalamualaikum, bye-bye.